Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bersama bersekutu di dalam doa pagi bersama gereja mula-mula. Biarlah pagi ini kesempatan kita kembali untuk hadir menghadap Tuhan dan kita mau bersekutu dengan Dia. Kita satukan hati. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Pagi yang Kau berikan buat kami berkesempatan untuk kami boleh bersekutu. Kami sebagai milik-Mu ya Tuhan. Kami ingin hari ini kami mau datang. Kami ingin Kau sendiri yang memimpin hidup kami. Supaya setiap kami menggenapi rencana-Mu dan kami boleh didapati Engkau berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan setiap kami dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biar perkenanan-Mu turun atas umat-Mu pagi ini yang hadir di dalam doa pagi. Terpuji Engkau ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Biar setiap kami hidup karena Engkau Allah yang hidup, yang menyelamatkan kami dari dosa, memberi hidup untuk kepentingan-Mu ya Tuhan. Amin. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Angkat hatimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, kami percaya. Kami milik-Mu ya Tuhan. Oh, Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Oh, ini janji setiap kami umat-Mu ya Tuhan, umat yang Kau beli dengan darah yang mahal. Amin. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk Kau mengatur jalan hidup kami. Amin. Jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena
setiap kami yang datang, kami mau memberi diri sebagai milik yang Kau tebus, supaya Kau dapati kami berkenan. Dan hanya Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya ku hidup karenamu, ku hidup karenamu, dan hanya untuk ku hidup hanya karenamu Tuhan, dan hanya untukmu selamanya. Kami hidup karenamu Tuhan, kami hidup karena kasih-Mu, kami hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, wah cinta-Mu, wah kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Pakai setiap kami, pakai hidup kami jadi kemuliaan-Mu, menceritakan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Hanya Kau yang layak ditinggikan, yang layak terima hormat pujian. Haleluya, terpuji Engkau Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang mulia, Allah yang hidup, yang menyelamatkan. Kami bersyukur. Haleluya. Biar setiap kami umat-Mu, milik-Mu, Kau terus hidup dan berjalan bersama kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita berkesempatan menghadap Dia, Tuhan kita, Dia memperhatikan engkau dan saya. Mari datang dengan kerinduan yang sungguh, persembahkan hidupmu, dipakai menjadi alat kepentingan. Ini setiap kami Tuhan, ya setiap kami yang datang pagi ini, Engkau pulihkan, Engkau beracara atas hidup kami, supaya kami mengerti bagaimana kami menghormati Engkau sepanjang hidup, sepanjang nafas yang Kau beri. Biar hidup kami menceritakan kebaikan-Mu, karena kami mau belajar mengasihi Engkau lebih sungguh. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
yang indah dan setia. Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh menakjubkan. Yes, hikmatmu sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada dapat dibandingkan. Amin. Kau mulia dan berkuasa Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Kami mau terus kagum dan hormat karena Engkau Allah yang hadir selalu. Amin. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Yes, amin. Akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, mari kita renungkan bersama kebenaran tentang gereja Tuhan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, Saudara. Bapa di surga, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan pesan penting di pagi hari ini, agar semua mengerti fungsi gereja yang sebenarnya. Seperti apa gereja Tuhan yang benar. Terima kasih, biarlah Tuhan sendiri yang memakai setiap program doa pagi ini untuk menjangkau banyak jiwa. Tuhan juga pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan semua pesan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita bicara soal gereja, persepsi banyak orang adalah gedungnya, atau organisasinya, denominasinya, kegiatannya, asosiasinya langsung ke sana. Ya itu benar juga, tetapi gereja yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah orang-orang percayanya, bukan gedungnya, orangnya, manusianya. Ya, itu sebabnya kalau gedung bisa dimusnahkan, manusianya tidak. Sebab manusia itu milik Tuhan. Alkitab jelas mengatakan, engkau akan hidup meskipun sudah mati. Artinya bakal dibangkitkan kita nanti. Nah, pagi ini kita akan bicara bagaimana gereja itu kalau menjadi suatu keluarga, yaitu keluarga Tuhan. Sebab, saudara ya, faktanya demikian loh saudara, ada banyak saudara kandung aja tidak dekat. Malah saling menuntut di pengadilan.
rebutan harta, rebutan kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau sesama orang percaya? Harusnya kan kita itu keluarga Tuhan. Makanya gereja yang ideal harusnya sebagai keluarga. Keluarga orang-orang percaya. Keluarga anggota kerajaan surga. Keluarga Tuhan maksudnya. Nah, jadi kalau kita mau dipulihkan, maka kita harus selain belajar firman, bertobat dan sebagainya, kita harus memiliki komunitas yang sudah bertobat juga. Nah, dalam hal ini harusnya gereja tampil sebagai komunitas, sehingga menjadikan semua kita dalam ikatan satu keluarga Tuhan. Mestinya demikian, ya. Dan jangan pernah membawa dosa ke dalam gereja, sebab gereja itu adalah keluarga Tuhan. Siapapun saudara, dosa masa lalu saudara apapun, tidak masalah. Asal ketika kita masuk bergabung dengan keluarga Tuhan, jangan buat dosa lagi. Ya, jadilah berkat. Saling memberkati dalam suatu gereja, sehingga yang berdosa dipulihkan, yang terluka disembuhkan, kan begitu. Yang kecewa diterima dengan baik, yang jatuh dibangkitkan. Kan gitu ya saudara ya. Gereja yang baik atau sehat itu adalah gereja yang di dalamnya terjadi pemulihan. Pemulihan antara suami dan istri. Pemulihan hubungan antara orang tua dan anak, mertua dan menantu, antar saudara, antar teman, antar pelayan Tuhan, antar jemaat, semuanya terjadi pemulihan. Itu gereja yang ideal. Tentu saja pemulihan terjadi dengan Bapa di surga. Itu yang nomor satu, saudara, ya. Jadi kalau kita bicara soal keluarga Tuhan, gereja sebagai keluarga Tuhan, artinya kepala keluarganya adalah Kristus. Mantap kan, saudara? Nah, kalau kepala keluarganya kita adalah Kristus dan kita termasuk keluarga Tuhan, maka semuanya akan berbahagia. Semua akan diberkati. Dosa tidak akan masuk lagi. Sebab semuanya dipimpin oleh Tuhan Yesus, menyerahkan diri untuk dipimpin. Banyak orang meskipun ada dalam gereja tapi tidak menyerahkan dirinya untuk dipimpin Tuhan. Ya masih belum berubah sedikit pun. Sama persis dengan orang dunia ini. Masih licik, masih curang, ya, jahat. Kejahatan sudah biasa dilakukannya hanya demi uang, hanya demi aset, hanya demi kekuasaan. Rusak saudara dunia ini. Bagaimana bisa jadi keluarga kalau begitu? Nah, jangan sampai gereja malah diperalat untuk tempat persembunyian orang-orang jahat. Ya. Gereja Tuhan itu harus kita jadikan keluarganya Tuhan. Di mana orang berdosa datang, di mana orang yang frustasi datang, orang dikecewakan oleh orang lain datang dan dipulihkan. Banyak orang di dunia ini mengalami luka batin. Nah, harusnya gereja menjadi tempat di mana dia sembuh batinnya. Dan itu tidak bisa terjadi kalau gereja tidak menjadi suatu keluarga, dalam bentuk keluarga. Bukan yang agamawi, keluarga dalam Tuhan. Begitu saudara. Makanya kalau kita mengerti kita keluarga, kita lihat saudara kita, kan semuanya saudara kita artinya. Kita lihat saudara kita buat salah, ya kita mengerti, dia masih belajar, kan begitu. Kecuali di antara kita ada penjahat. Nah kalau itu harus kita usir rame-rame. Kenapa? Nanti merusak keluarga Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, aku mengutus kamu di tengah-tengah seperti domba diutus di tengah serigala. Kadang-kadang ada serigala di antara kita. Nah, kalau ada serigala ya kita usir serigalanya. Yang tinggal haruslah domba-domba Tuhan. Tidak boleh dianiaya oleh serigala atau ditipu atau disesatkan oleh serigala-serigala yang menyamar sebagai domba. Hati-hati ya, dunia ini sangat amat jahat.
Makanya kalau gereja tidak menjadi tempat komunitas untuk memulihkan segala sesuatunya, siapa lagi? Di dunia ini tidak ada yang lain yang bisa diharapkan selain gereja Tuhan, supaya menjadi keluarga Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Itulah sebabnya ayo kita bertobat lagi, saudara. Mari kita menjadi gereja Tuhan yang berkenan, yang pusatnya adalah Kristus, yang bisa menyembuhkan banyak orang. Orang-orang yang luka batin datang sembuh karena mereka melihat ada Kristus yang hidup di dalam kita. Banyak orang itu sembuh oleh cinta kasih, saudara. Di luar sana jarang ada cinta kasih. Ya. Jadi kita harus menjaga komunitas kita tetap sehat di dalam Tuhan. Sehat jiwa dan rohnya di dalam Tuhan. Harus saling mengasihi, jangan saling ngakalin satu sama lain. Jangan ada dusta di antara kita. Harus satu keluarga besar di dalam Tuhan. Ya. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami benar-benar diberkati pagi hari ini. Kami merasakan ikatan keluarga Tuhan di gerejamu ini. Gereja GMM, gereja mula-mula. Sebab Tuhan sendiri yang merancang gereja ini dari awal, Tuhan yang memimpin, Tuhan sendiri yang melindungi dari tangan-tangan jahat. Biarlah Tuhan terus yang memimpin gereja ini sampai ke masa depan, sehingga menjadi gereja yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan, Tuhan berkati seluruh jemaat dimanapun berada. Khususnya tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.